Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya kira kalau diupah per jam, itu adalah sebuah langkah yang maju, bukan langkah yang mundur. Kalau upah per jamnya gede, ya jelas mas bro, penghasilan para buruh, penghasilan para pegawai, penghasilan para karyawan akan besar melebihi UMR daerah maupun UMR pusat. Ya pastilah, kalau sudah melebihi UMR, buat apa ada UMR? Seharusnya para buruh, para karyawan, para pegawai menyambut dengan lapang dada, menyambut dengan sukacita permasalahan sistem penggajian per jam. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, gaji karyawan, pegawai maupun buruh satu jamnya misalkan 50.000. Satu hari kita kerja 8 jam. 50.000 dikali 8 berapa, Bu? 50.000 dikali 8 berapa, Pak? 50.000 dikali 8 berapa, akang-akang, teteh-teteh, adik-adikku sekalian? Para buruh, para karyawan, para pegawai. Sehari itu udah 400.000. Sehari itu udah 400.000. Kira-kira ini gede atau enggak, Bu? Kira-kira ini gede enggak, Pak? Kira-kira ini gede enggak, adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada? 400.000 per hari, bro. Dikali sebulan 30 misalkan. Maka 400.000 dikali 30. Pendapatan minimal para buruh, para pegawai sekitar 12 juta. Kalau pendapatan sudah 12 juta, buat apa ada UMR? Nggak perlu. Berarti gaji kita ini sudah standar internasional. Kalau gaji sudah standar internasional, maka kita pun para pekerja, buruh, para pegawai harus mempunyai kinerja berkualitas internasional pula, karena gajinya sudah internasional. Apakah ini merugikan bagi buruh? Apakah ini merugikan bagi pegawai? Apakah ini merugikan bagi karyawan? Tidak, mas bro. Buruh untung, perusahaan pun untung. Karena dengan hubungan saling menguntungkan, perusahaan butuh kecepatan, butuh kerja yang apik, butuh kerja yang berkualitas. Buruh, pegawai, dan karyawan butuh duit. Ini timbal baik, timbal untung, timbal kualitas, saling menguntungkan satu sama lain. Ini hal yang positif. Ya karena manusia brengsek ini, yang belum apa-apa sudah suuzon, berprasangka buruk. Akhirnya timbullah demo buruh yang radikal, membakar sana sini, menjarah sana sini, merusak sana sini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau menurut saya, Omnibus Law ini merupakan sebuah konsepan bahwa kita ini harus punya kinerja berkualitas internasional. Standarnya diinternasionalkan. Begitu pula dengan cara kerjanya. Cara kerjanya pun diinternasionalkan. Siapa tahu ke depan banyak ahli-ahli di Indonesia, banyak karyawan-karyawan di Indonesia, banyak pekerja-pekerja di Indonesia, banyak buruh-buruh di Indonesia yang terpakai di negara lain. Ekspor buruh, ekspor karyawan, ekspor tenaga kerja dengan harga yang mahal. Kalau misalkan di Indonesia per jam 50.000, bisa saja nanti misalkan dibutuhkan di negara lain per jam bisa 500.000. 500.000 dikali 30 berapa, Po? 150 juta per bulan. Siapa yang nggak mau? Cobalah kepada para buruh, para karyawan, para pegawai, jangan usul-usul. Jokowi ini sudah terbukti pro rakyat. Waktu terpilih menjadi wali kota Solo, terbukti pro rakyat. Terbukti berani dalam mengambil kebijakan yang tidak populer. Ketika menjadi gubernur pun terbukti pro rakyat, berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Ketika jadi presiden pun terbukti pro rakyat, terpilih 2 periode. Dan berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, yang penting demi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jadi, digaji per jam, kalau menurut saya, ini adalah sebuah kebaikan. Asalkan per jamnya berapa? Apakah 50.000, 100.000, 200.000? Saya kira perusahaan akan memberikan gaji yang besar per jamnya. Nggak akan rugi perusahaan menggaji pegawainya dengan gaji yang besar.
sepanjang kinerjanya memang memuaskan. Saya kira di zaman persaingan ini, di zaman globalisasi ini, kita para buruh, pegawai, karyawan, harus meningkatkan etos kerja kita. Harus meningkatkan kualitas kerja kita. Jika kinerja kita memang dibutuhkan oleh para perusahaan, tentu saja gaji yang besar akan kita dapatkan. Sudah tidak layak kita bermalas-malasan. Sudah tidak layak kita santai dalam kerja. Orang yang santai bermalas-malasan dalam kerja, lebih baik jangan kerja karena merusak kasihan perusahaan. Dituntut mendapatkan penjualan yang besar dengan kinerja buruh, pegawai, karyawan yang malas-malasan, maka keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan kecil. Tapi perusahaan akan berani mengeluarkan duit yang gede, gaji yang gede, gaji yang sepadan, jikalau buruh, pegawai, dan karyawannya memang etos kerjanya jempolan. Oke, begitu saja saran dari saya kepada para buruh, kepada para pegawai, kepada para karyawan. Sambutlah Omnibus Law ini. Sebetulnya semuanya untuk kebaikan kita. Jangan dengarkan manusia-manusia brengsek seperti si Repli Harun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.